One Piece, Chapter 1076, Bukti World Government dari masa lalu. Pihak World Government kemungkinan sudah berhasil untuk menyadap atau mengetahui secara diam-diam proyek penelitian Poneglyph yang dilakukan oleh Vegapunk dalam cerita One Piece. Chapter terbaru dari manga One Piece menghadirkan kelanjutan momen yang memperlihatkan kekacauan besar di Pulau Egghead. Kita melihat ada penyusup atau pengkhianat yang melakukan sabotase di pulau tersebut. Penyusup tersebut sempat melakukan berbagai hal yang menarik perhatian, misalnya dengan mematikan sistem pertahanan pulaunya. Kemudian dia juga menyerang salah satu satelit Vegapunk yaitu Pythagoras. Yang paling baru adalah dia menculik sosok Vegapunk asli. Namun yang menarik adalah Vegapunk menyebutkan bahwa World Government ternyata tahu penelitian Poneglyph yang dia lakukan. Dalam informasi yang muncul di chapter 1076 diperlihatkan bagaimana Vegapunk yang asli terbangun di sebuah penjara rahasia di dalam sebuah lab. Vegapunk juga terkejut karena saat itu dia melihat banyak sekali agen Cyberpol yang sebelumnya dianggap hilang ternyata dikurung di tempat yang sama. Dalam momen tersebut terdapat hal menarik yang kemudian muncul. Vegapunk mengatakan bahwa dia penasaran bagaimana dia bisa berada di dalam penjara tersebut. Dan juga dia penasaran bagaimana kemudian pihak World Government bisa mengetahui proyek penelitian Poneglyph yang dia lakukan. Seperti yang dia ketahui, pihak World Government memutuskan untuk menganggap Vegapunk menjadi ancaman bagi mereka terlepas dari apa yang sudah dia lakukan selama ini. Karena itulah mereka memutuskan untuk mengirimkan agen CP0 yaitu Stussy, Kaku, dan Lucy untuk menghabisi nyawa Vegapunk. Di awal Arc Egghead, para fans sendiri penasaran mengenai hal ini. Mengapa kemudian tiba-tiba World Government merasa Vegapunk menjadi ancaman? Dalam salah satu spekulasi yang sempat dibahas di artikel sebelumnya disebutkan jika kemungkinan Vegapunk mengetahui terlalu dalam rahasia mereka. Vegapunk membaca banyak ilmu pengetahuan tentang masa lalu yang mana inilah dasar dari terciptanya berbagai teknologi yang ada di Pulau Egghead. Dari mana kemudian Vegapunk mengetahui ilmu pengetahuan tersebut? Dari buku-buku yang ada di Elbaf dan Olahara serta berbagai informasi yang ada di Poneglyph. Bisa jadi juga Vegapunk melakukan aktivitas ilegal dengan mencari informasi rahasia yang ditutupi World Government. Inilah spekulasi awal yang mungkin jadi alasan mengapa Vegapunk menjadi target mereka. Namun dari apa yang dihadirkan dalam chapter 1076 ini sepertinya spekulasi tersebut sudah terkonfirmasi. Bagaimana kemudian World Government mengetahui tentang proyek penelitian Vegapunk? Bagaimana World Government tahu jika Vegapunk sedang melakukan aktivitas tersebut? Ini tentunya jadi beberapa pertanyaan besar yang kemudian muncul dari pernyataan tersebut. Untuk saat ini kita masih belum tahu seperti apa fakta sebenarnya, namun ada beberapa kemungkinan yang muncul. Yang pertama adalah World Government kemungkinan memiliki kemampuan untuk membaca Poneglyph. Selain itu, mereka juga mengawasi aktivitas yang dilakukan oleh Vegapunk secara ilegal. Dengan kata lain, mereka menyadap apa yang diketahui oleh Vegapunk secara diam-diam. Seperti yang teman-teman ketahui, hampir tidak ada informasi yang diketahui tentang World Government. Namun banyak spekulasi yang menyebutkan jika mereka kemungkinan berasal dari masa lalu, tepatnya dari abad yang hilang. Dengan asumsi demikian artinya bukan hal yang aneh jika kemudian World Government dalam hal ini Gorosei dan Aim bisa dan tahu cara membaca huruf di Poneglyph. Belum lagi kemungkinan World Government mengawasi Vegapunk secara ilegal. Bagaimana cara World Government menyadap aktivitas Vegapunk? Bisa jadi mungkin memiliki mata-mata di Pulau Egghead yang memberikan berbagai informasi kepada mereka. Dan sosok yang menculik Vegapunk adalah mata-mata tersebut. Atau mereka mungkin memiliki sebuah alat khusus yang tidak diketahui Vegapunk yang bisa membaca atau mengetahui segala hal yang dilakukan oleh sang ilmuwan. Jadi dengan kombinasi World Government tahu cara baca Poneglyph dan juga menyadap apa yang dilakukan oleh Vegapunk, cukup masuk akal jika mereka kemudian bisa tahu apa yang dilakukan Vegapunk terhadap penelitian tersebut. Kemungkinan yang kedua adalah World Government memiliki salinan atau tiruan dari Poneglyph. Dengan begini mereka tentunya sadar bahwa apa yang dilakukan Vegapunk sama dengan apa yang tertulis di Poneglyph yang mereka miliki. Dan hal tersebut membuat pihak World Government tidak ingin mengeliminasi Vegapunk karena dianggap terlalu banyak tahu.
Yang juga menarik adalah sejak lama muncul spekulasi jika world government menyimpan berbagai poneglyph penting di Marijoa. Mereka menganggapnya sebagai salah satu harta karun besar, yang mana masuk akal melihat bagaimana mereka begitu gigih berusaha untuk menutupi rahasia kelam masa lalu yang mereka lakukan. Sehingga selain mereka mampu membaca poneglyph atau membuat replikanya sendiri, mereka juga bisa jadi benar-benar memiliki poneglyph tersebut. Namun ada kemungkinan jika mereka tidak memiliki seluruh potongan sejarah yang berusaha mereka lindungi dari orang-orang. Terdapat beberapa potongan lain yang tersebar di seluruh dunia, yang mana bisa jadi ini adalah alasan mengapa mempelajari poneglyph menjadi sesuatu yang dilarang. Ketika mereka tidak bisa menutupi seluruh rahasianya, maka world government memutuskan untuk mencegah orang yang mempelajarinya. Sampai sejauh ini kita masih belum tahu ada beberapa banyak poneglyph yang membahas mengenai informasi masa lalu atau abad yang hilang. Satu hal yang pasti, world government jelas untuk saat ini mengendalikan semuanya meskipun mereka tidak bisa mengumpulkan seluruh poneglyph tersebut. Menarik tentunya untuk melihat kelanjutan ceritanya dan fakta apalagi yang akan terungkap di chapter mendatang.